Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Coba lihat di sekeliling Ananda, apakah masih ada sampah? Sudah ada, berarti kelasnya sudah bersih. Apakah Ananda semua menggunakan alas kaki? Ya, pakai sepatu yang alasnya karet. Supaya apa itu? Supaya tidak dengan listrik. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita absen dulu ya. Saya minta isi absennya. Apakah kita ini hadir semuanya? Hadir semua, Bu. Ya, sehat ya semua. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita hari ini, apakah Ananda semuanya masih ingat tentang pelajaran di kelas 10, yaitu tentang jaringan komputer? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Amel jelaskan. Apa tujuan dibangunnya suatu jaringan komputer? Ya, apa tujuannya? Membawa informasi secara cepat dan tepat melalui media komunikasi. Nah, itu dari Amel. Ada lagi yang masih ingat yang lainnya? Manfaat jaringan komputer: Ya, apa manfaatnya? memudahkan pengiriman data. Jadi, pelajaran kelas 10 kemarin kita sudah belajar tentang jaringan komputer, yaitu manfaat dari jaringan komputer secara garis besar, yaitu untuk memudahkan kita dalam pengiriman data. Anak-anak sekalian, guna kita mempelajari tentang jaringan komputer, tentang jaringan wireless, yaitu untuk mempermudah kita dalam pengiriman data dan mempermudah kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya, kita nanti akan mendengarkan musik melalui handset Bluetooth, atau kita menggunakan sinyal WiFi, atau kita menggunakan speaker WiFi. Nah, itu adalah manfaat dari jaringan wireless yang akan kita dapatkan nanti setelah mempelajari pelajaran berikut ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan beberapa tes di awal pembelajaran ini. Ibu akan bagikan soalnya. Silakan nanti Ananda isi. Soalnya ada 10. Nanti waktunya 10 menit ya.
nama di lembaran yang saya bagikan. Sudah dapat semua?
Ada yang tidak mengerti soalnya? Bisa semua ya? Karena itu adalah pelajaran yang telah lalu dan pengetahuan umum yang sudah Anda ketahui sebelumnya, itu tentang teknologi wireless. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, sesudah tes awal, saya akan menyampaikan apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kita akan mempelajari tentang teknologi jaringan WAN atau teknologi wireless. Nah, teknologi ini sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya penggunaan WiFi, penggunaan apa lagi? Bluetooth. Oke, penggunaan Bluetooth, penggunaan apa lagi? Zigbee, ya. Bluetooth ini banyak contohnya. Misalnya untuk Bluetooth handset, Bluetooth apa lagi? Speaker, ya. Dan Zigbee ini juga banyak contohnya seperti penggunaan barcode ketika Anda belanja di supermarket. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teknologi Zigbee dan RFID yang akan kita pelajari berikutnya. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Kompetensi dasar kita pada pelajaran hari ini adalah satu adalah menganalisis jaringan berbasis luas.
kalian dapat menganalisis jaringan berbasis luas. Nah, baik itu nanti Anda mencarinya melalui buku paket yang sudah Anda pinjam di perpustakaan atau melalui internet. Nah, kemudian yang kedua, kita nanti dapat menentukan spesifikasi dari perangkat jaringan berbasis luas. Nah, itu untuk yang kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk besok kita juga bisa mempelajari 2 lagi di bawahnya. Oke. Nah, ini adalah pengertian dari teknologi wireless WAN. Teknologi wireless WAN itu adalah teknologi yang bisa digunakan tanpa melalui jaringan kabel. Kemudian teknologi WAN itu digunakan untuk transmisi data, kemudian ada untuk satelit. Nah, teknologi yang digunakan dalam WAN itu ya. Kemudian ada dengan gelombang radio. Nah, cara kerja dari teknologi WAN ini adalah mengirimkan data dari satu komputer atau dari satu media perangkat elektronik ke media perangkat elektronik yang lainnya tanpa menggunakan kabel. Nah, komponen-komponen dari WAN dan kebutuhan dan kelebihannya. Komponennya yang pertama ada bright gate, kemudian ada switch, kemudian ada router, ada switch ATM dan banyak lagi yang lainnya. Nanti bisa Anda lihat atau Anda browsing di internet. Nah, nanti Anda akan menemukan apa saja komponen yang ada di dalam jaringan WAN. Nah, kelebihannya yaitu memiliki jangkauan yang sangat luas, kemudian menggunakan waktu yang sangat singkat dalam pengiriman data dan tidak menggunakan biaya yang mahal. Nah, ini adalah penjelasan dari teknologi WAN yang akan kita pelajari. Oke, sebelum kita masuk ke dalam nanti diskusi kelompok dan pembagian tugas, mari kita lihat dulu video tentang teknologi jaringan WAN. Di sini dijelaskan kita akan mengenal jaringan komputer WAN, yaitu Wide Area Network. Pengertian dari WAN, Wide Area Network. Nah, Wide Area Network itu bisa mencakup sebuah negara. Dikatakan di situ area interkontinental dengan jaringan informasi global. Itu yang kita kenal dengan internet. Nah, apa manfaatnya? Mengirimkan data agar berharga. menggunakan teknologi apa? PBX, yaitu Private
mencakup sebuah negara. Mencakup daerah geografi yang luas. Dijelaskan, WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program aplikasi. Contohnya mesin ini sebagai host. Host itu dihubungkan pada sebuah subnet. Apa tugas subnet? Membawa dan cari host ke host lainnya. Nah, berikut adalah gambar dari dengan sebuah hubungan host dengan sebuah subnet. Nah, subnet itu terbagi lagi menjadi dua komponen, yaitu Transmisi dan elemen transmisi. ya, betul. Elemen dari switching ada kabel transmisi yang kita kenal dengan sedikit tunnel atau rang. Kenapa? Elemen switching bisa diistilahkan dengan router. Oke. Nah, di situ ada dibagi lagi menjadi LAN. Nanti LAN ini dihubungkan ke sebuah router yang berada di tengah-tengah dari lingkaran LAN. Nah, itu gambarnya. Keuntungan dari jaringan WAN itu ada beberapa buah. Yang pertama adalah Perangkat pusat dapat berfungsi sebagai perangkat dari kantor cabang. ya, yang kedua Komunikasi antar kantor dapat menggunakan MyMessenger. ya, yang ketiga Dan dapat dikirim dari media elektronik. Mudah dan waktu yang tepat. nah, yang keempat adalah untuk polling Data dan publikasi. data. Nah, itu tadi adalah keuntungan dari teknologi jaringan WAN. Nah, kemudian ada koneksi jaringan WAN. Nah, untuk apa dia koneksi jaringan ini? Apa saja dari alatnya itu? Misalnya Jadi, satelit VSAT. Nah, itu adalah gambar dari ilustrasi dari satelit VSAT.
berikutnya adalah multiplexer. Kemudian ada relay. Oke, demikianlah tayangan video tentang jaringan WAN yang kita pelajari. Dalam pelajaran ini nanti Ananda semua akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok. Itu nanti kita ada 4 kelompok. Kelompok 1 yang paling depan, kelompok 2, berikutnya kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, teknologi wireless LAN ini bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang siaran radio. Kemudian Anda menonton televisi. Nah, Anda menonton televisi dan mendengarkan radio itu siarannya melalui, nah sudah ada di tayangan tadi, melalui jaringan satelit. Ya, betul. Kemudian dia juga menggunakan radar dan menggunakan jaringan seluler yang Anda pergunakan sekarang, yaitu menggunakan handphone. Nah, handphone menggunakan jaringan seluler. Kemudian kita menggunakan juga infrared. Nah, kemudian apa lagi? Menggunakan Bluetooth dan Wi-Fi. Ya, betul. Betul sekali. Berikut ini Ibu akan tampilkan gambar beberapa contoh penggunaan teknologi wireless. Silakan Anda lihat dan amati. Ya, kelihatan dari belakang? Nah, ini adalah contoh penggunaan teknologi wireless atau WAN dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan bentuk kelompoknya. Kita akan diskusikan tentang gambar-gambar yang kita lihat di info di sini. Silakan buka paketnya dan gunakan handphonenya untuk mencari informasi. Misalnya nanti Anda menggunakan video untuk presentasi, kemudian nanti untuk membuat presentasi Anda, apakah itu nanti menggunakan PowerPoint atau Canva. Silakan nanti Anda kerjakan. Ini silakan dicari. Nah, untuk kerja kelompoknya, Ibu akan membagikan LKPD untuk petunjuk mengerjakan pekerjaan kelompok. Silakan dilihat LKPD-nya. Silakan dilihat LKPD-nya.
ditanyakan berhubungan dengan LKPD Anda? Tidak, sudah mengerti? Sudah. Oke, silakan kerjakan LKPD-nya sesuai dengan gambar yang ada di tayangan Infokus. Sebelum mengerjakannya, coba Anda perhatikan ini dulu. Gambar pertama ini tentang apa? Seorang yang menggunakan GPS. Ya, seseorang yang menggunakan GPS. GPS. Kemudian gambar yang kedua ini tentang apa? Orang yang mengirimkan file dari HP ke laptop. Gambar yang ketiga? Wireless charging. Ya, wireless charger. Gambar yang keempat? Scan. Scan atau yang kita kenal dengan DFIR, drift atau drift. Nah, ini untuk membaca kode. Oke. Nah, sudah mengerti apa yang akan Anda cari? Sudah. Oke, silakan Anda cari informasinya melalui internet dan buku paket yang ada di depan Anda masing-masing. Ibu kasih waktu selama 30 menit untuk membuat presentasi dan mencari videonya. Nanti di halaman keempat ada di LKPD-nya di halaman keempat. Di situ ada kolom yang harus Anda isi, yaitu tentang pertanyaan dan jawaban dari diskusi. Nah, nanti Anda buat pertanyaannya di situ, nanti buat lagi jawabannya, ya. Silakan dikerjakan.
Bisa? Nah ini silakan diisi ya. Nah ini ada gambar, amati gambar berikut ini dengan seksama. Nah gambar apa saja dia? Coba lihat pada halaman kedua LKPD-nya. Nah ini ya, ini ada beberapa gambar. Nah nanti Ananda tuliskan dari hasil pengamatannya gambar apa saja ini. Nah contohnya di sini adalah gambar, ini adalah gambar akses point. Nah Anda tulis di sini akses point. Nah untuk apa akses point itu? Kemudian ada laptop. Nah, untuk apa laptop itu? Ya, ada handphone. Kemudian ada sinyal wireless atau wifi. Tuliskan nanti di hasil pengamatan. Nah, nomor 2-nya bisa? Bisa? Ya, silakan diskusikan dengan kelompok mengisinya. Bisa Amel? Bisa? Bisa? Bisa Winda? Ada yang tidak dimengerti Winda? Kelompok 4 mengerti? Nah ya seperti ini. Silakan diisi Ai. Nanti sambil dibuat, nanti setelah menyelesaikan yang ini, Anda buat video, Anda cari videonya, kemudian Anda buat slide presentasi. Di kelompok 4 ini ada membawa laptop? Ada Bu. Nah, nanti setelah selesai dibuat kanvanya di handphone, nanti kirimkan ke laptop atau masukkan ke laptop, nanti bisa presentasi di depan. Ya? Ada yang mau ditanyakan?
bisa? Silakan buat presentasinya, kemudian masukkan ke laptop, nanti bisa kita presentasikan. Bisa? Bisa mengirimnya? Cara mengirimkan tanpa itu ke laptop, buka dulu Canva. Ini buka dulu. Buka di laptopnya WA. Nanti sudah terkirim ya. Oke, baik. Silakan. Bisa?
Karena listriknya mati, nanti kita tidak bisa menggunakan InFocus. Nanti Anda jelaskan slide yang Anda buat itu, kemudian nanti Anda kirimkan ke teman-teman Anda video yang Anda buat tadi, ya, supaya teman-teman Anda semua bisa melihat apa yang Anda buat. Nah, nanti di depan Anda buat laptop Anda di sini, lihatkan ke belakang, jadi mereka juga bisa melihat apa yang telah Anda buat. Nah, itu nanti untuk tampilan videonya. Kalau untuk tampilan slide-nya, bisa Anda jelaskan dengan melihat yang sudah Anda buat itu, ya. Waktunya 5 menit lagi. Coba saya lihat dulu hasil kerjanya, bisa kita nilai ya. Yaitu adalah sejarah tentang IoT. Kemudian ada yang memperkenalkannya, kemudian ada cara kerja, unsur-unsur membentuk IoT dan penerapan IoT. Mana videonya? Coba ibu lihat. Itu presentasi. Videonya mana? Video IoT. Geser ke atas. Di sini bisa. Nah, buka lewat sini.
bagikan videonya ke teman-temannya nanti supaya bisa dilihat teman-temannya di laptop masing-masing atau di handphone masing-masing. Setelah itu nanti baru Anda jelaskan ya. Nanti buat juga pertanyaan. Yang di sebelah situ sudah bisa? Lihat kelompok 2. Gimana slide presentasinya? Oke. Coba Ibu lihat videonya. Videonya video kelompok kemarin. Video kelompok dulu. Tentang apa ya? Ini tampaknya videonya. Video. Coba saya lihat videonya. Ini di sini dan di sini. Pergantian pelajaran. Ini kanvanya, videonya mana? Pergantian pelajaran. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Presentasinya dulu baru videonya ya. WhatsApp ibu. Oke, coba lihat videonya. Bukan tanpa lagi ke atas.
Ya. Nggak kelihatan. Kelompok Galih bisa? Kelompok 4. Tanya tentang nanti waktu presentasi temannya pastikan laptop kalian itu karena kita tidak bisa waktu sudah selesai semuanya? Silakan Anda presentasikan apa yang telah dibuat. Tayangkan kepada teman-temannya apa yang sudah Anda kerjakan. Silakan untuk kelompok 1 yang pertama kali mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan maju. Majunya bisa saja Anda balikkan aja dari sini. Nah, ya. Oke, silakan. Nah, coba perhatikan slide yang sudah dibagikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi bacakan oleh Silvia. Silakan putar tayangan slide-nya. Silakan Anda lihat tayangan slide dari teman Anda di laptop atau di handphone yang sudah dikirimkan oleh teman Anda. Jelaskan Silvia. Sejarah IoT dan penggunaannya diperkenalkan oleh Kevin Aston tahun 1999. IoT ini memiliki kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa intervensi manusia. Cara kerja memanfaatkan sebuah argumentasi programan. Tiap-tiap perintah argumennya menghasilkan sebuah interaksi internet yang menjadi penghubung interaksi mesin tersebut. Unsur-unsur pembentuk IoT: kecerdasan buatan perangkat kecil atau ICT, penerapan IoT, sistem data, sistem manajemen untuk sampah, colokan pintar dengan menggunakan smartphone, smart farming, smart gate,
tampilkan dulu videonya. Lihat video dari IoT yang sudah dibagikan teman Ananda itu di laptop dan di handphone Ananda, karena kita tidak bisa menayangkannya live fokus karena sumber listrik kita mengalami masalah. Silakan Anda lihat videonya, kemudian nanti ajukan beberapa pertanyaan kepada teman Ananda. Saya mau bertanya, Oke, silakan Nazri. apa saja kemampuan yang dimiliki IoT? Ya, pertanyaan yang kedua ada. Silakan dulu ditanya. Ya, silakan dicatat dulu ya. Apa saja kemampuan yang dimiliki oleh IoT? Oke, pertanyaan kedua. Jelaskan cara kerja IoT. Jelaskan. Cara kerja IoT. Kemampuan IoT adalah memiliki kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa interaksi manusia. Bagaimana? Ya, terima kasih. Silakan jawab pertanyaan yang kedua. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Ai. Cara kerja memanfaatkan sebuah argumentasi Pemrograman, tiap-tiap perintah algoritma yang menghasilkan sebuah interaksi dan internet yang menjadi penghubung interaksi mesin tersebut. Bagaimana Ayi? Ya, jawabannya benar. Terima kasih. Sudah. Apakah jawaban dari kami bisa dimengerti? Terima kasih sudah menjawab. Itulah hasil diskusi dari kami. Tadi kami buka dengan salam, sekarang saya ikuti dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk menyemangati kelompok 1. Oke. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Taruh laptopnya seperti tadi ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang radio frekuensi identification yang akan disampaikan oleh Amel. Kepada Amel, saya persilakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai teknologi RFID. Oke, silakan Anda lihat yang sudah dibagikan oleh teman Anda. Radio frekuensi identification Apa itu RFID? RFID adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID, berisi informasi yang disimpan secara elektronik dan dapat dibaca hingga beberapa meter jauhnya.
RFID ditemukan pada tahun 1945 oleh Theremin. Jenis RFID, cara kerja dan aplikasi. Jenis RFID ada 3. Yang pertama, label RFID aktif, yaitu biasanya lebih besar dan mahal untuk diproduksi karena memerlukan sumber listrik. RFID memancarkan sinyal ke pembaca label secara akurat. Yang kedua, label pasif RFID tidak memiliki pasokan listrik internal yang bergantung pada pembaca RFID untuk mengirim data. Yang ketiga, label semi pasif RFID yaitu mirip dengan label RFID aktif. Cara kerja RFID yaitu ditempelkan pada objek yang akan dideteksi oleh reader. Selanjutnya, aplikasi RFID ada 4, yaitu sebagai inventory control, pembaca barcode, yang ketiga di bidang transportasi, keempat di bidang access control. Silakan tayangkan videonya dan Anda lihat di laptop dan handphone masing-masing tentang RFID. Berdasarkan yang disampaikan oleh Amel tadi, apakah ada yang ditanyakan? Silakan bertanya tentang teknologi RFID. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Sebutkan salah satu kerja RFID. Sebutkan salah satu kerja dari RFID yang bisa Ananda temukan. RFID. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Cara kerja RFID yaitu ditempelkan pada objek yang akan dideteksi oleh reader. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah pembacaan barcode pada barang yang Anda beli di supermarket. Nah, itu adalah contoh dari teknologi RFID. Oke, pertanyaan selanjutnya, silakan. Saya, Bu. Oke. Tahun berapakah ditemukan RFID dan siapa yang menemukannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. RFID ditemukan pada tahun 1945 oleh Theremin. Oke. Bagaimana? Apakah jawaban kami tadi bisa dimengerti? Bisa. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3. Oke, silakan perhatikan slide yang sudah dibagikan oleh teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Putri. Penerapan teknologi wireless menggunakan GPS. Berikut 5 aplikasi GPS terbaik: Google Maps, Faktor Navigator, Sidik, GPS Navigation, Karta GPS, Offline Maps, dan
motivation. Baiklah teman-teman, dari penjelasan tadi apakah ada yang kurang paham? Nah, silakan Anda lihat video dari kelompok 3. Oke, dari melihat video nanti Anda bisa bertanya kepada kelompok 3 mengenai GPS, yaitu penggunaan GPS melalui jaringan nirkabel. Silakan dicatat pertanyaan dari temannya nanti. Oke, silakan bertanya. Saya ingin bertanya, Oke, silakan Azri. tahun berapakah GPS itu ditemukan? Oke, silakan jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sistem GPS ditemukan tahun 1970. Berarti mereka mengatakan bahwa GPS itu ditemukan pada tahun 1970. Pertama kali digunakan untuk apa? Menentukan letak sebuah institusi atau perkantoran atau perusahaan. Nah, pada tahun 1970 itu mereka sudah menggunakan GPS untuk menentukan lokasi dari sebuah institusi atau perusahaan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Bagaimana cara kerja Nah, bagaimana cara kerja navigasi? dari GPS? Oke, boleh cara kerja secara umum dari GPS, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Setiap satelit mengirimkan sinyal unik dan parameter orbital yang memungkinkan perangkat GPS untuk memecahkan kode dan menghitung lokasi tepat dari satelit. Oke, nah mereka menjawab bahwa GPS itu menggunakan beberapa kode yang akan dipecahkan melalui satelit. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Apa manfaat GPS dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. GPS berfungsi sebagai navigasi atau petunjuk lokasi dan arah. Oke. Nah, apa itu bisa dimengerti, Amel? Bisa. Oke, silakan. Apakah jawaban dari kami dapat Bisa. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 4. Oke, kelompok 4 ini laki-laki semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan dan mempresentasikan materi tentang wireless charging yang akan disampaikan oleh Nazri. Untuk Nazri, waktu dan tempatnya kami persilakan. Wireless charger. Teori induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Michael Faraday pada abad ke-19. Polik induktif resonansi yang dikembangkan oleh Nikola Tesla tahun 1894. Wireless charger dengan kumparan. Cara kerjanya ialah charger dan ponsel harus saling berdekatan. Yang kedua, kekhawatiran gelombang elektromagnetik untuk kesehatan penggunaan. Dan yang ketiga, pengisian daya masih terhitung lamban karena standarnya itu hanya 5 watt. Oke, silakan Anda lihat video yang sudah dibagikan oleh teman-teman Anda di handphone dan di laptop masing-masing. Nah, itu adalah cara kerja dari wireless charger. Nah, kenapa? Karena kebutuhan manusia ini untuk setiap hari, setiap menitnya kita membutuhkan pengisian daya untuk handphone maupun untuk alat elektronik lainnya. Nah, untuk mencari yang paling mudah, bagaimana cara yang paling mudah untuk mengisi daya dari alat elektronik itu, maka adalah yang dinamakan wireless charging. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Charger mana yang lebih mudah digunakan? Charger mana yang lebih mudah digunakan? Maksudnya charger mana yang lebih digunakan? Apakah dengan menggunakan listrik atau menggunakan charger wireless? Nah, itu maksud dari teman Anda. Ya, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Charger mana yang mudah digunakan, charger kabel atau charger wireless charging? Yang lebih mudah ialah charger wireless charging karena itu tidak membutuhkan kabel, tapi pengisiannya lebih lamban daripada yang berkabel. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, silakan. Yang mana duluan? Mereka Bu, Oke, silakan. tahun berapa wireless charger ditemukan dan siapa penemunya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan dijawab. Ditemukan oleh Michael Faraday pada abad ke-19 dan pada tahun 1894. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Winda. Contoh penggunaan wireless charger. Nah, maksud teman Anda itu adalah contoh penggunaan wireless charger di kehidupan sehari-hari. Nah, maksudnya apa saja yang bisa dilakukan oleh wireless charging itu?
benda apa saja yang bisa menggunakan wireless charging. Bukan. Cara penggunaan. Contoh penggunaan wireless charging itu di kehidupan sehari-hari. Untuk apa saja digunakan wireless charging itu di kehidupan sehari-hari? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu untuk transfer daya dari charger ke gadget kamu sehingga memungkinkan kamu untuk mengisi baterai gadget dengan cara yang lebih mudah dan nyaman. Contohnya yaitu mencas HP tanpa menggunakan kabel. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya tambahkan lagi contohnya mencas dari daya jam tangan yang bisa Anda gunakan. Nah, sekarang kan jam tangan itu sudah ada namanya smart watch. Nah, jam tangan yang seperti itu bisa diisi dayanya melalui wireless charging. Atau nanti ada juga cerek listrik untuk pemanas air yang menggunakan wireless charging. Ya, nah itu adalah contoh-contoh yang lain untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Bisa dimengerti? Itulah tadi diskusi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kita tadi, ya, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, maka dapat kita simpulkan adalah penggunaan jaringan wireless ini sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Nah, kalau menurut Ananda sekalian, bagaimana proses dari penggunaan wireless jaringan nirkabel ini untuk kehidupan Anda sehari-hari? Apakah memudahkan pekerjaan Anda atau menyulitkan pekerjaan Anda sekalian? Memudahkan. Sebelum pelajaran kita berakhir hari ini, kita mengadakan evaluasi, yaitu tes pengetahuan Anda setelah kita mempelajari tentang jaringan WAN atau jaringan wireless. Ibu akan membagikan tes sumatif di akhir pembelajaran kita ini. KPD-nya ditaruh dulu ke samping.
Kita isi tes summatifnya selama 5 menit. Karena tadi sudah dipelajari, tentu mengisinya lebih mudah. Oke. Sudah selesai? Oke. Oke, kita kumpulkan. Tentunya menjawab soal ini tidak sulit karena sudah kita pelajari. Baru sebentar ini kita pelajari dan Anda diuji kembali. Setelah pembelajaran hari ini, apa yang bisa Ananda simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Dengan menggunakan Bluetooth, kita tidak memerlukan lagi kabel dan internet. Oke. Nah, Nazri mengatakan salah satu contoh dari teknologi wireless ini yaitu menggunakan Bluetooth. Nah, dengan Bluetooth kita tidak lagi menggunakan kabel dan internet. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Silvi. Jenis wireless terlihat dari jangkauan jaringannya dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu WPAN, WLAN, WWAN, dan WW1. Nah, itu adalah jenis-jenis dari teknologi
wireless LAN, ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, nah pembelajaran yang akan kita lakukan untuk pembelajaran berikutnya, yaitu kita mempraktekkan tentang menginstalasi jaringan dasar dari WAN. Nah, itu yang akan kita lakukan pada pertemuan yang akan mendatang. Sebelum pelajaran ini ditutup, marilah kita simpan dulu semua peralatan, baik itu handphone, alat tulis, dan laptopnya ke dalam tas. Simpan semuanya. Sudah disimpan? Oke. Apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan? Menyenangkan. Apakah aktivitas hari ini yang kita lakukan cukup bermakna bagi Ananda semuanya? Nah, nanti setelah Ananda pulang, apakah Ananda bisa menggunakan beberapa teknologi yang sudah kita pelajari hari ini? Bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doanya sebelum kita pulang. Siap, Kak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Silakan.